Kepada yang terhormat Habib Rizik, bantulah masyarakat Papua. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Gejolak yang terjadi di Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI kembali mencuat dengan mengumumkannya pembentukan pemerintah sementara Papua Barat pada Selasa 1 Desember 2020. Benny Wenda yang menobatkan dirinya sebagai Presiden Pemerintahan Sementara Papua Barat menegaskan bahwa pihaknya tidak akan lagi tunduk pada aturan militer ilegal Jakarta. Mulai 1 Desember 2020, pihaknya sudah mulai menerapkan konstitusi sendiri dan kembali ke tanah kedaulatan. Di tengah gejolak itu, perhatian publik juga diarahkan pada usulan agar Habib Rizik Syihab atau HRS menjadi juru damai di Papua. Usulan itu datang dari Mariska Lubis, seorang penulis perempuan. Melalui video yang diunggahnya di akun Twitter pribadinya, Mariska menyorot konflik Papua dan juga melihat kemampuan Habib Rizik Syihab dalam berdiplomasi. Beberapa kejadian terkait dengan Habib Rizik, termasuk soal kepulangannya ke Indonesia, Mariska berkesimpulan bahwa Habib Rizik adalah orang yang hebat. Dari itulah Mariska memiliki pandangan bahwa Habib Rizik Syihab punya kemampuan untuk menjadi juru damai antara pemerintah Indonesia dengan warga Papua yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Dalam caption video tersebut, Mariska menulis, "Secara pribadi, saya meminta dengan hormat kepada yang terhormat Habibana Habib Rizik Syihab untuk menjadi juru damai Papua. Sesuai ajaran Islam, mendamaikan adalah perbuatan mulia dan saya yakin beliau sanggup," tulis Mariska Lubis. Diplomasi dan bernegosiasi untuk mencapai sebuah perdamaian. Kita semua, bahkan masyarakat Papua pun saya yakin belajar bagaimana dari kasus Timor Timur dan juga bahkan kasus dari reformasi, di mana emosi yang kemudian dihembuskan oleh kepentingan-kepentingan politik pada akhirnya hanya menjerumuskan. Hembusan ini bisa dari dalam, bisa juga dari luar. Dan lobby-lobby hanya sekitar posisi, jabatan, kekuasaan. Itu bukan politik yang sesungguhnya. Itu hanya politik praktis. Dan politik bukan hanya sekedar soal aktivis, bukan soal sekedar partai, bukan soal sekedar pemerintahan. Politik adalah soal kehidupan. Bagaimana kita mencapai tujuan dalam hidup. Dalam hal ini, saya melihat bagaimana kehebatan seorang Habib Rizik yang saya hormati, kemampuan diplomasi dan bernegosiasinya. Mungkin hal ini tidak terlalu banyak dilihat oleh banyak orang, tetapi saya pribadi melihatnya. Tidak mungkin seorang Habibana ini bisa membesarkan FPI, bahkan bisa pulang ke Indonesia bila tidak memiliki kemampuan yang kuat soal ini. Dan saya respect, hormat akan hal ini. Oleh karena itu saya pribadi meminta kepada yang terhormat Habib Rizik, bantulah masyarakat Papua, berikanlah perdamaian bagi masyarakat Papua di sana. Kontak fisik tidak akan memenangkan apa-apa. Emosi hanya akan memberikan solusi yang tepat. Tidak ada sosok lain yang ideal yang bisa melakukan perdamaian Papua saat ini selain Habib. Semoga diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Mariska Lubis ini merupakan ide serius yang patut dicermati. Sebab dalam pengalamannya Habib Rizik Syihab memiliki pandangan persatuan melalui pendekatan yang unik. Ini terlihat bagaimana ia menjelaskan kepada masyarakat Aceh agar tidak memisahkan diri dari NKRI. Aceh ini modal dan model bagi bangsa Indonesia, saudara. Betul? Betul. Kenapa saya katakan modal, saudara? Anda tahu, waktu perjanjian internasional tentang kemerdekaan Indonesia, saudara, itu salah satu syaratnya adalah kalau suatu negara sudah dijajah 150 tahun tanpa henti oleh negara lain,
maka negara tersebut menjadi milik negara penjajah, saudara. Itu semua wilayah Indonesia sudah dijajah, saudara, hampir 300 tahun. Tapi ada Aceh yang maju ke depan, saudara. Allah Apa Akbar. kata Aceh, saudara? Apa kata Aceh, saudara? Siapa bilang, saudara, Belanda menjajah Indonesia 300 tahun? Aceh tidak pernah tunduk dan jatuh ke tangan Belanda, saudara. Takbir, Allah Akbar. takbir. Allahu Akbar. Akhirnya tuntutan Belanda batal dan Indonesia diakui kemerdekaan secara nasional, saudara. Allahu Akbar. Bahkan internasional. Takbir, Allahu Akbar. takbir. Allahu Akbar. Begitu merdeka, Indonesia belum punya kapal terbang. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang pertama kali beli siapa? Aceh. Yang mau dari kemerdekaan siapa? Aceh. Yang jadi contoh siapa? Takbir. Allahu Akbar. Maka itu dari hati saya yang paling dalam, saudara. Saudara, saya menghendaki Aceh dari mulai hari ini dan seterusnya ke depan harus menjadi lokomotif perjuangan Islam di negara kesatuan Republik Indonesia. Allahu Akbar. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Harus menjadi lokomotif pergerakan penerapan syariat Islam di Indonesia. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Maka itu Anda jangan salah paham, saudara. Kenapa saya tidak setuju kalau Aceh melepaskan diri dari Indonesia? Kalau Anda melepaskan diri dari Indonesia, saudara, akibatnya apa? Ibarat kereta, saudara, Indonesia kehilangan lokomotif, kehilangan kakak yang tertua, saudara. Takbir. Maka itu saya minta Anda jangan tinggalkan kami. Anda jangan tinggalkan saya dan kawan-kawan. Ini hari kita berjuang bersama, merdekakan Indonesia dari segala kemungkaran dan kezaliman, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Sudah saatnya Aceh kembali ke sejarahnya dulu. Tidak hanya memikirkan Aceh, saudara. Pejuang-pejuang Aceh dulu tidak hanya memikirkan Aceh, tapi pejuang-pejuang Aceh dulu memikirkan supaya seluruh Nusantara merdeka dari kebatilan, merdeka dari kezaliman, merdeka dari penjajahan. Betul? Betul. 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 Maka itu saya berharap Aceh ke depan bukan hanya menguasai dari Sabang sampai Merauke, tapi ke depan menguasai dari Sabang sampai Maroko. Dalam konteks Papua, Habib Rizik Syihab yang terbiasa berdialog dengan banyak pihak, bahkan yang berbeda keyakinan, posisinya yang selalu berada di luar kekuasaan sangat mungkin untuk lebih diterima oleh masyarakat Papua. Karena tokoh-tokoh Papua pun juga mengenal Habib Rizik Syihab di balik kelugasannya di atas podium. Habib Rizik Syihab adalah orang yang luas perspektifnya dan bisa melihat secara utuh sudut pandang orang lain. Dia bisa menjembatani berbagai kepentingan dengan secara adil. Bisa jadi pemerintah saat ini berbeda dengan Habib Rizik Syihab, dan tentu saja perbedaan itu tak harus disatukan. Namun dalam soal NKRI tidak ada perbedaan di antara keduanya. Pemerintah bisa memanfaatkan karisma Habib Rizik Syihab untuk menjadi jembatan bagi masyarakat Papua. Setidaknya pandangan itulah yang ditulis oleh Gez Khalifah. Jika memang memiliki itikat baik untuk merawat NKRI seutuhnya tanpa ada riak disintegrasi, apa salahnya mencoba usulan dari Mariska Lubis?